warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Cipriani Putri, NIM 127123276 dari RA1 Manajemen semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua materi mengenai manajemen SDM internasional dan manajemen operasional dalam bisnis internasional. Dua materi ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional bisa bertahan, berkembang, bersaing di pasar global yang kompleks. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa perusahaan-perusahaan kayak Apple atau Toyota bisa berjalan dengan mulus di banyak negara sekaligus? Padahal tiap negara punya budaya kerja yang beda, aturan pemerintah beda, bahkan gaya komunikasinya juga beda. Kalau susah ngatur, yang ada bukan cuan, tapi malah bikin chaos. Nah, ternyata rahasianya ada di dua hal penting. Yang pertama, yaitu manajemen SDM internasional dan manajemen operasional internasional. Dua hal ini kelihatan sepele, tapi perusahaan bakal susah bertahan di pasar global. Sekarang kita masuk dulu ke manajemen SDM internasional. Singkatnya, ini adalah proses mengelola karyawan dalam perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Fokusnya gimana caranya karyawan yang beda-beda ini bisa kerja sama bareng dan tetap efektif sesuai tujuan perusahaan. Dalam SDM internasional, ada beberapa kegiatan penting mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, sampai pengembangan karir. Tapi, semuanya itu harus disesuaikan sama kondisi sosial dan hukum negara di setiap negaranya masing-masing. Tujuannya jelas, sistem kerja jadi harmonis, produktif, dan perusahaan bisa bersaing secara global. SDM internasional juga punya peran penting banget nih. Pertama, bantu perusahaan bisa beradaptasi global dan di pasar. Kedua, nyatuin tujuan global perusahaan dengan situasi lokal di setiap negara. Dan yang ketiga yaitu bikin kerjasama dari komunitas lintas negara jadi lebih lancar. Kalau dibandingkan dengan SDM domestik, SDM internasional lebih kompleks karena selain beda budaya, ada juga perbedaan aturan tenaga kerja, bahasa, sistem komunikasi, sampai gaya kepemimpinan. Tentu saja ada tantangannya. Misalnya, perbedaan budaya kerja, perbedaan hukum ketenagakerjaan, penempatan karyawan lintas negara, dan penilaian kinerja yang harus dilakukan secara adil. Makanya, perusahaan memerlukan strategi khusus, rekrutmen global, pelatihan lintas budaya, kompensasi yang adil, dan pengembangan kepemimpinan multikultural. Contoh nyatanya bisa dilihat di Unilever. Mereka memakai prinsip global ex lokal. Jadi, nilai globalnya tetap ada. Tapi, mereka melibatkan karyawan lokal dalam keputusan bisnis biar sesuai dengan budaya dan pasar setempat. Hasilnya, karyawan lebih nyaman, perusahaan lebih kompetitif. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Kalau SDM itu berhubungan dengan orang, operasional itu berhubungan dengan proses produksi, logistik, supply chain, sampai teknologi. Intinya, biar barang atau jasa
bisa diproduksi dan dikirim dengan efisien, efektif, dan tepat waktu. Dalam konteks internasional operasional bisa jadi lebih rumit. Misalnya pabrik dari satu negara, bahan bakunya dari negara lain, tapi produknya dijual ke pasar negara yang berbeda lagi. Di sini, operasional harus pintar ngatur, dan semuanya tetap jalan. Tujuan operasional internasional itu banyak. Di antaranya menghasilkan produk berkualitas, biaya tetap hemat, pengiriman tepat waktu, dan perusahaan tetap fleksibel. Menghadapi perubahan global seperti pandemi, krisis ekonomi, atau perang dagang. Ada juga beberapa komponen penting seperti perencanaan lokasi produksi, perdagangan bahan baku lokal, supply chain management, kualitas internasional, manajemen risiko global, teknologi digital, dan sustainability. Tapi sama kayak SDM, operational internasional juga punya tantangannya, misalnya beda budaya kerja, aturan pemerintah, risiko politik, nilai tukar mata uang yang fluktuatif, gangguan rantai pasok, sampai komunikasi lintas negara. Makanya ada strategi khusus seperti pemasok, penggunaan teknologi untuk memantau produksi dan logistik. Kerjasama jangka panjang dengan pemasok luar negeri, penyesuaian produk dengan pasar lokal, sampai rencana darurat kalau terjadi gangguan besar. Contoh paling nyata yaitu waktu pandemi COVID-19, banyak perusahaan besar tiba-tiba kesulitan pemasok di negara tertentu itu berhenti produksi. Dari situ perusahaan belajar pentingnya punya pemasok alternatif dan stok cadangan. Jadi, dari dua materi ini bisa kita simpulin kalau bisnis internasional ini bukan soal jualan ke luar negeri saja, tapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu gimana cara perusahaan mengelola manusia proses produksi secara global supaya tetap efisien dan kompetitif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.